Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi kelompok wabarakatuh. kami kelompok 6. Yang pertama ada Vicky Nuralifian, saya sendiri. Kemudian ada Saudara Agung Wibowo. Kemudian ada Saudara Dwi Karina. Kemudian ada Saudara Nurul Imania. Sini kami akan menyampaikan hasil tugas AIK 4 tentang studi perencanaan dan desain keset masjid berbasis piezoelektrik sebagai sistem pemanfaatan energi mekanik aktivitas jamaah. Pendahuluan, masjid merupakan pusat kegiatan ibadah umat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Setiap harinya masjid dikunjungi oleh banyak jamaah dengan berbagai aktivitas fisik seperti berjalan, berdiri, dan melangkah. Aktivitas tersebut menghasilkan energi mekanik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dan isu krisis energi global, diperlukan inovasi teknologi yang mampu memanfaatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah teknologi piezoelektrik, yaitu kemampuan suatu material untuk menghasilkan energi listrik akibat tekanan atau getaran mekanik. Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan sebuah prototipe keset masjid berbasis piezoelektrik yang mampu mengubah energi mekanik dari aktivitas jamaah menjadi energi listrik. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam pemanfaatan energi terbarukan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan energi. Mulai dari latar belakang, masjid sebagai tempat ibadah, umat Islam memiliki tingkat aktivitas manusia yang cukup tinggi, terutama pada waktu-waktu sholat berjamaah. Aktivitas keluar masuk jamaah, seperti berjalan dan menginjak lantai atau keset, secara tidak langsung menghasilkan energi mekanik berupa tekanan dan getaran. Energi mekanik ini pada umumnya terbuang percuma, padahal dapat dimanfaatkan apabila dikonversi menjadi energi listrik dengan teknologi yang tepat. Salah satu teknologi yang mampu mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik adalah teknologi piezoelektrik. Material piezoelektrik memiliki kemampuan menghasilkan tekanan listrik ketika diberi tekanan atau gaya mekanik. Teknologi ini telah banyak dikembangkan pada berbagai aplikasi seperti lantai pintar, sensor tekanan, dan sistem pemanen energi skala kecil. Dengan penerapan teknologi piezoelektrik pada keset masjid, diharapkan energi mekanik dari aktivitas jamaah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif. Pada desa Tungu, listrik belum sepenuhnya stabil dan pemadaman listrik masih sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu studi perencanaan dan desain keset masjid berbasis piezoelektrik yang mampu menghasilkan energi mekanik dari aktivitas jamaah. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi energi yang dihasilkan. Rancangan sistem yang efektif serta besar energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sederhana, seperti penerangan, lampu, atau sistem elektronik daya rendah di lingkungan masjid. Berdasarkan hasil survei, pada hari ini Minggu tanggal 28 bulan Desember tahun 2025, survei di lapangan di Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kelistrikan desa, fasilitas musola, serta jumlah jamaah di Desa Tongo. Yang pertama, kondisi kelistrikan di Desa Tongo. Desa Tongo telah teraliri listrik PLN dengan sistem jaringan listrik desa. Aliran listrik tersedia hampir di seluruh rumah warga dengan tingkat pemerataan sekitar 60-65%. Tegangan listrik secara umum cukup stabil, namun pada jam beban puncak malam hari masih terjadi penurunan tegangan di beberapa wilayah dan terkadang harus menyala bergantian pada tiap-tiap rumah. Sebagian fasilitas umum telah memanfaatkan listrik, namun belum seluruhnya menggunakan sistem kelistrikan yang efisien dan hemat energi.
Yang kedua, kondisi dan fasilitas musola. Terdapat satu musola utama yang digunakan masyarakat sebagai sarana ibadah harian. Kondisi bangunan musola tergolong lumayan baik dan masih bisa digunakan dengan struktur bangunan kayu. Fasilitas yang tersedia meliputi yang pertama adalah instalasi listrik untuk lampu, yang kedua pengeras suara speaker, yang ketiga tempat wudhu dengan sumber air bersih, yang keempat ada karpet atau sajadah, yang kelima penerangan musola sudah tersedia namun belum menggunakan lampu hemat energi secara menyeluruh. Yang keenam belum terdapat fasilitas penunjang tambahan seperti kipas angin atau energi terbarukan. Yang ketiga jumlah jamaah. Jumlah penduduk di Desa Tongo diperkirakan sekitar 300 sampai 400 jiwa. Jumlah jamaah aktif yang rutin melaksanakan sholat berjamaah di musola berkisar sholat maghrib dan isya kurang lebih 46 sampai 60 jamaah. Sholat subuh kurang lebih 15 sampai 25 jamaah. Sholat Jumat jika dilaksanakan di masjid terdekat kurang lebih 80 sampai 120 jamaah dengan jarak 9 km dari musola. Pada hari besar Islam, jumlah jamaah meningkat secara signifikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Karim. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasi PJBL. Yang selanjutnya yaitu mengenai review jurnal. Yang kami gunakan sebagai referensi untuk ide kali ini yaitu yang pertama berjudul prototipe pemanfaatan piezoelektrik pada pijakan kaki manusia sebagai sumber energi listrik alternatif. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu dari tekanan kaki manusia ke piezoelektrik, energi disimpan ke bridge rectifier kemudian digunakan untuk menyalakan LED. Penelitian ini bisa dimanfaatkan menjadi salah satu alternatif sebagai sumber penghasil energi listrik terbarukan berskala kecil dengan memanfaatkan tekanan mekanik dari pijakan kaki manusia pada anak tangga maupun pada lantai yang ramai terdapat mobilitas pergerakan manusia seperti di fasilitas-fasilitas umum. Untuk jurnal yang kedua berjudul Analisis Potensi Energi Listrik yang dihasilkan dari rancang bangun prototipe alat pembangkit listrik menggunakan piezoelektrik memanfaatkan energi kinetik dari keset kaki dengan menggunakan metode energi harvesting. Cara kerjanya yaitu piezoelektrik diberikan tekanan, kemudian energi yang dihasilkan disearahkan oleh dioda, lalu energi listrik disimpan dan difilter oleh kapasitor. Kemudian disimpan ke baterai litium sebagai sumber energi terbarukan. Penelitian ini dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan, memanfaatkan baterai litium untuk menyimpan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menyalakan LED dan alat listrik lainnya. Untuk jurnal yang ketiga berjudul Perencanaan Prototipe Pembangkit Piezoelektrik Lantai untuk Suplai Energi Listrik Lampu Penerangan Pintu Masuk Rumah. Cara kerjanya yaitu dari tekanan kaki manusia ke piezoelektrik yang terdapat pada keset rumah, kemudian menghasilkan energi yang disimpan ke bridge rectifier, kemudian digunakan untuk menyalakan LED. Alat ini dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik piezoelektrik lantai sebagai sumber energi alternatif untuk lampu penerangan rumah yang tergantung pada suplai listrik PLN. Untuk jurnal yang terakhir yaitu rancang bangun alat pemanen energi listrik dari tekanan mekanik berbasis piezoelektrik. Cara kerjanya kurang lebih sama, yaitu dari tekanan kaki manusia ke piezoelektrik yang terdapat pada pijakan kaki, kemudian energi yang dihasilkan disimpan ke bridge rectifier, kemudian digunakan untuk menyalakan LED. Untuk manfaatnya sendiri yaitu sebagai penghasil listrik untuk instrumen elektronik bertenaga kecil memanfaatkan pijakan kaki. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang untuk penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana potensi energi mekanik yang dihasilkan dari aktivitas jamaah di masjid dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua,
Bagaimana perencanaan dan desain keset masjid berbasis piezoelektrik yang mampu mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar energi listrik yang dapat dihasilkan oleh prototipe keset masjid berbasis piezoelektrik dari aktivitas jamaah. Ide ini bertujuan untuk mengembangkan desain prototipe keset masjid berbasis piezoelektrik. Yang kedua yaitu memanfaatkan energi mekanik dari aktivitas jamaah sebagai sumber energi alternatif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan. Sedangkan untuk batasan masalahnya yaitu diantaranya yang pertama hanya membahas pemanfaatan energi mekanik yang dihasilkan dari aktivitas jamaah berupa tekanan pijakan kaki pada keset masjid. Yang kedua yaitu teknologi konversi energi yang digunakan dibatasi pada material piezoelektrik sebagai penghasil energi listrik. Dan yang ketiga, perancangan sistem difokuskan pada desain prototipe keset masjid berbasis piezoelektrik meliputi susunan material, konfigurasi piezoelektrik, dan sistem pengkondisian energi sederhana. Yang keempat yaitu analisis energi listrik yang dihasilkan dibatasi pada pengukuran tegangan, arus, dan daya listrik dari prototipe aktivitas jamaah. Yang kelima, pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan hanya ditinjau untuk kebutuhan beban ringan seperti lampu-lampu dan perangkat elektronik budaya rendah. Dan yang keenam yaitu tidak membahas aspek ekonomi secara mendalam seperti analisis biaya produksi massal dan kelayakan investasi jangka panjang. Untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami Agung Wibowo. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan sesi saya setelah Mbak Karin. Untuk yang slide seperti ini untuk desainnya, untuk rangkaian dan desain untuk AutoCAD atau SketchUp-nya. Jadi bisa dilihat ada 5 untuk wiring dan untuk gambar di SketchUp atau untuk dari AutoCAD. Next. Oke, sekarang menjelaskan tentang metode TRIS. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu ada 2, energi mekanik jamaah belum dimanfaatkan. Yang kedua ada kebutuhan listrik masih meningkat. Jadi permasalahan yang dihadapi itu ada 2 setelah kami survei. Ada energi mekanik jamaah yang belum dimanfaatkan, lalu untuk kebutuhan listriknya semakin meningkat karena kurang efisien. Jadi seperti itu. Yang kedua ada analisa sistem. Analisa sistem ada 3, yaitu aktivitas berjalan jamaah, tekanan kaki pada keset, lalu ada lingkungan masjid. Di masing-masing 3 poin ini kita bisa tarik dari seperti apa kita bisa menciptakan untuk prototipe tersebut. Jadi ketika dari aktivitas jamaah, entah itu dari tekanan kaki pada keset atau lingkungan masjid di sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya ada identifikasi kontradiksi. Identifikasi kontradiksi itu ada 3, yaitu energi ingin dimanfaatkan, terus tidak mengganggu kenyamanan, lalu ada sistem arus sederhana. Di energi yang ingin dimanfaatkan ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan energi lalu agar tidak terbuang secara sia-sia. Yang kedua ada tidak mengganggu kenyamanan, yaitu maksudnya adalah bagaimana para jamaah tetap fokus untuk beribadah dan secara khusyuk seperti itu. Lalu ada sistem arus sederhana. Sistem arus sederhana ini mungkin menurut kelompok kami bagaimana cara membuat alat tersebut atau membuat alat tersebut seperti sederhananya saja, tidak perlu memiliki yang terlalu bagus atau yang menghabiskan biaya banyak. Nah, setelah itu pemilihan prinsip trisnya kita ada 1, 2, 3, ada 5. Prinsip 10 itu preliminary action. Jadi preliminary action itu bagaimana kita bagaimana kita menjelaskan tentang alat tersebut bekerja, setelah itu persiapan apa saja yang diperhitungkan. Lalu yang kedua ada prinsip 25, self-service. Untuk self-service sendiri itu bagaimana cara alat tersebut
bisa bertahan atau untuk maintenance-nya seperti itu. Lalu yang ketiga ada prinsip 28 yaitu mechanic substitution. Jadi dalam prinsip 28 itu mechanic substitution itu bagaimana alat 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 tersebut bekerja dengan baik ketika dilepas dari rangkaiannya ataupun dari prototipenya. Yang kedua, yang keempat ada prinsip 22 yaitu blessing disguise. Blessing disguise itu bagaimana alat tersebut bisa bekerja dengan baik dan seberapa lama tahannya. Untuk yang prinsip 6 universality yaitu bagaimana pada alat tersebut itu bisa digunakan di berbagai macam kalangan seperti itu. Selanjutnya ada perancangan solusi. Perancangan solusi itu ada tiga, yaitu keset plus sensor piezo, setelah itu ada rangkaian penyearah, dan ada penyimpan energi. Untuk keset dan sensor piezo itu yaitu terdiri dari bahan baku utamanya. Setelah itu ada rangkaian penyearah yang digunakan untuk mengalirkan tegangan. Setelah itu untuk menyimpan energi, yaitu untuk menyimpan energi yang dia dapat dari energi mekanik menjadi energi elektrik. Setelah itu ada pengujian prototipe. Pengujian prototipe ada tiga tahap, yaitu tekanan langkah kaki, tegangan dan arus keluaran, lalu kenyamanan pengguna. Dari tiga tersebut, kita bisa mengecek untuk berapa langkah jumlah tekanan kaki yang sudah melewati keset tersebut. Setelah itu, kita ukur tegangan dan arus keluarnya. Dia bisa mengeluarkan seberapa besar tegangan listriknya. Setelah itu, yang ketiga ada kenyamanan. Jadi, untuk kenyamanan pengguna itu maksudnya bagaimana para jamaah agar tetap nyaman atau tidak tersengat listrik. Setelah itu ada evaluasi dan penyempurnaan. Ini ada 3 poin, yaitu efisiensi energi, keandalan sistem, lalu potensi penerapan masjid. Nah, setelah itu ada solusi inovasi TRIS, yaitu kita memunculkan keset masjid berbasis piezoelektrik sumber energi sebagai sumber energi alternatif. Next. Setelah itu di dalam slide selanjutnya ada desain dan penjelasan, yaitu yang pertama lapisan keset yang terbuat dari bahan yang menyerap air. Yang kedua ada plat distribusi tekanan terbuat dari terlipiak atau akrilik, aluminium atau untuk menyebarkan tekanan ke banyak piezo yang tertanam. Yang ketiga ada modul piezoelektrik. Yang keempat ada dudukan untuk modul piezo agar stabil. Yang kelima ada casing bawah dilengkapi karet anti slip agar tidak licin. Next. Cara kerja. Yang pertama, kaki jamaah yang lewat menekan keset. Yang kedua, di bawah keset terdapat modul piezoelektrik. Yang ketiga, tekanan tersebut menghasilkan tegangan AC kecil. Setelah itu yang keempat, dari hasil tegangan yang dihasilkan tersebut disearahkan dengan rangkaian dioda sehingga menjadi DC. Setelah itu, yang kelima disimpan pada kapasitor kecil atau baterai yang kecil. Yang keenam, hasilnya kita dapat memanfaatkan untuk menyalakan lampu LED, mengisi baterai, lalu saat mati lampu. Dilanjutkan oleh Mbak Nurul Imania. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mas Agung. Untuk konsepnya, di sini ada spesifikasi prototipe atau simulasinya. Untuk ukuran kesetnya 40 cm kali 60 cm. Untuk jumlah piezoelektriknya ada 20 buah. Untuk konfigurasinya ada seri dan paralel. Untuk bebannya ada LED dan baterai 18650 via modul charger. Dan untuk daftar bahan dan biaya prototipenya, ada yang pertama ada piezoelektriknya, ada 27 mm. Jumlahnya ada 20 pieces, harganya 3.000 per piecesnya, jadi totalnya ada 60.000. Dan untuk kedua ada dioda bright, ada 4 pieces, harga satuannya 1.000, totalnya jadi 4.000. Terus yang ketiga ada kapasitor 470 mikrofarad, ada 2 pieces, harganya 3.000, jadi total ada 6.000. Yang keempat ada modul step up DC 1 pieces, harganya 20.000. Terus untuk modul charger TP4056 1 pieces, harganya 20.000. Dan untuk baterai 18650 1 pieces, harganya 20.000 juga. Terus yang ketujuh ada
LED indikator, ada 2 pieces, harganya 1.500, totalnya 3.000. Terus yang terakhir ada keset plus akrilik, satu set, harganya 30.000. Jadi total biaya untuk prototipenya adalah 163.000. Next. Nah, untuk simulasinya sendiri, untuk spesifikasi piezoelektriknya, tegangan per piezo saat diinjak kurang lebih 3 sampai 5 volt AC, arus sangat kecil, eh, plus minus atau kurang lebih 5 sampai 50 miliampere sesaat. Dan untuk konfigurasi rangkaiannya, 10 PCO seri bisa menaikkan tegangan, 2 rangkaian paralel menaikkan arus, dan untuk tegangan sendiri konfigurasinya adalah 1 PCO sama dengan 4 volt. Untuk rangkaian 10 seri bisa menghasilkan kurang lebih 40 volt AC sesaat, tegangan AC sesaat, dan setelah disearahkan pakai dioda plus kapasitor, tegangan DC efektifnya bisa menghasilkan 18 sampai 24 volt DC fluktuatif. Dan untuk konfigurasinya, jika rangkaian 20 seri, tegangan AC-nya yang dihasilkan adalah 80 volt. Untuk tegangan DC-nya 48 sampai 56 volt. Keterangannya tegangannya tinggi namun arusnya kecil. Dan untuk rangkaian 20 paralel, tegangan AC-nya 4 volt, terus tegangan DC-nya yang dihasilkan 2 sampai 3 volt. Keterangannya arus besar, tegangannya kecil. Dan untuk konfigurasi rangkaian 10 seri dan 2 paralel bisa menghasilkan tegangan AC 40 volt dan tegangan DC 20 sampai 28 volt, dan itu yang paling ideal. Selanjutnya, next. Nah, untuk simulasi energi yang dihasilkan, asumsinya satu injakan menghasilkan energi 0,1 joule. Jumlah injakan jika musola kecil itu sekitar 200 injakan per hari. Jadi energi hariannya 200 injakan dikali 0,1 joule bisa menghasilkan 20 joule per hari. Terus dikonversi ke WH, jadi 20 joule dibagi 3.600 sama dengan 0,0055 WH per hari. Sangat kecil, hanya cukup untuk LED indikator, sensor kecil, edukasi energi terbarukan. Next. Untuk perbandingan worth it atau tidaknya, kelebihannya adalah yang pertama edukatif dan inovatif. Energi terbarukan termasuk salah satu energi terbarukan, terus bisa diaplikasikan di musola atau sekolah, biaya relatif murah untuk prototipe, meningkatkan kesadaran energi hijau. Namun untuk kekurangannya adalah daya listrik sangat kecil, tidak bisa jadi sumber listrik utama, efisiensinya rendah, dan tidak ekonomis untuk skala besar. Next. Nah, terakhir untuk kesimpulannya adalah yang pertama, kondisi kelistrikan di Desa Tongo secara umum cukup baik dan telah menjangkau sebagian besar rumah warga, meskipun masih diperlukan peningkatan stabilitas jaringan. Yang kedua, fasilitas musola dalam kondisi lumayan layak dan berfungsi dengan baik, namun masih dapat ditingkatkan dari sisi kenyamanan dan efisiensi energi. Yang ketiga, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ibadah tergolong cukup baik, terutama pada waktu sholat maghrib dan isya serta hari besar keagamaan. Dan untuk yang terakhir adalah prototipe keset piezoelektrik tidak layak sebagai sumber listrik utama, namun sangat layak sebagai media pembelajaran, inovasi teknologi, dan proyek percontohan energi terbarukan. Terima kasih, itu saja eh, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.